this time. I'll never be this young. I'll never be this young again. Waktu nyari negosiasi itu teman saya meragukan karena properti itu anggapan mereka biaya yang cukup mahal, dan akhirnya saya tetap memberikan gambaran, mereka menolak, ya untuk apa gitu. Tinggal nanti saya buktikan setelah saya sukses gitu. I'm never coming down, never coming down, never coming down again. Sebelumnya nama saya Elawan Watopa, bisa dipanggil Pak Elo. Saya saat ini bekerja sebagai konsultan di salah satu lembaga konsultansi yang fokusnya di manajemen operasional. Sebelumnya saya berpengalaman di salah satu startup, salah satu FMCG yang membentuk generasi micin gitu ya, kalau Pandanya tahu, dan juga salah satu manufaktur elektrikal dan elektronik komponen. Nah, kalau dari sisi background nggak ada sama sekali, karena saya ngambil pendidikannya saat itu di teknik elektro dan juga S2-nya di digital management. Jadi bicara korelasinya dengan properti sebenarnya nggak ada. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. Oke, mengenai investasi, saya pertama kali sebenarnya saham. Di tahun 2020 awal pandemik itu awal saya merasakan kejayaan gitu ya. Dapat return gain yang bisa lebih dari 100%. Cuma ternyata dari situ bukannya positif jadi negatif, karena psikologi saya kena di sana. Nafsu untuk terus bermain di sana, bukan investasi lagi tapi jadi bermain, membuat saya mengalami kerugian yang cukup besar, yang akhirnya membuat saya harus bermain lebih aman. Setelah di saham tadi mengalami kerugian yang cukup banyak, saya mempelajari investasi lain karena saya percaya terkait compound interest, terkait passive income gitu ya, yang bisa membangun wealthy kita. Jadi nggak hanya kekayaan, tapi kita coba bangun. Dan di sana memang instrumen properti ini yang cukup menjanjikan gitu ya. Meskipun returnnya tidak langsung besar, tapi keamanan itu yang saya cari. Dan akhirnya saya mempelajari dari luar negeri, tapi pada saat itu cuma di sana menggunakan metode-metode yang works-nya di Amerika. Dan kebetulan di sana juga muncul Anthony gitu ya, dan saya coba pelajari. Sepertinya teorinya lebih fleksibel. Akhirnya saya masuk kelas dan mau untuk masuk berkecimpung di dunia properti. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Setelah masuk di dunia properti, yang pertama waktu ya. Karena di kelas selanjutnya kita diajarkan untuk selalu mencari status properti gitu ya. Jangan saya di sini nggak pure berkecimpung di dunia properti. Masih ada pekerjaan lain yang akhirnya manajemen waktunya ini cukup penting untuk mencari properti yang memang secara perhitungan cash flow-nya harus masuk dan lain-lain. Untuk properti yang saya cari, saya mencarinya lewat online. Lalu di screening dengan cara yang Anthony dan lalu mengajarkan, kita coba screening menjadi 30, menjadi 10, 3 yang kita negosiasi dan appraisal, sampai akhirnya deal itu di bulan Mei dengan yang saat ini sedang settle. Smoking outside, trying to get your attention. You make me nervous. Pertama kali dapat properti, rasanya pasti senang ya. Properti pertama yang saya beli ya ini langsung untuk saya gunakan sebagai passive income. Jadi awalnya penjual ini mengiklankan seharga 3M, lalu selang berapa lama harganya turun tanpa saya negosiasi. Nah, dengan penurunan ini saya langsung berpikir bahwa penjualnya ini sepertinya sedang butuh uang. Akhirnya saya coba mulai hubungi dan negosiasi di sana. Ketemunya 4-5 kali. Sampai akhirnya kita bisa deal di angka 1,7. Ini yang dijalankan Pak Anthony, bagaimana kita bisa memiliki properti tanpa mengeluarkan biaya ini. Akhirnya saya mencoba untuk mengajukan via perbankan. Mencoba berasal di beberapa perbankan dan mencoba melihat mana yang secara perhitungannya lebih masuk. Saya mencari yang cicilannya paling rendah pada saat itu dan operasionalnya paling menguntungkan. Dan di sana kita bisa mendapatkan pencairan yang cukup tinggi sekaligus untuk membayar biaya-biaya akad, biaya-biaya pajak, termasuk DP-nya pun kita nggak pakai uang sama sekali, pakai cara yang diajarkan Mbak Anthony. Untuk levelnya kita renov saat ini menjadi 20 kamar kos plus 1 kamar terjaga. Jadi penjual ini punya lahan yang cukup luas,
bangunan utama dia itu mungkin sekitar 2/3 dari luas tanahnya, dan 1/3 di belakangnya itu masih ada space yang sangat memungkinkan ke depannya untuk kita olah lagi. Tadi dari saran dari ini bahkan bisa menambah 10 kamar lagi kalau dari hitungan kata. If there's a hidden message for me, I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. Proses renovasi saya mulai dari bulan Juni, dan target di Desember itu sudah menyelesaikan renovasi sehingga di Januari sudah bisa launching untuk penjualan. Di awal mulai launching saya rencana di harga 1,5 juta, pakai harga coret dulu. Walaupun di Bogor rata-rata dengan fasilitas yang diadakan itu bisa sekitar 2 jutaan. Lagi-lagi untuk mencari properti itu saya nggak punya banyak waktu. Dan kebetulan dulu saya memang sekolahnya di Bogor. Jadi saya SMP sampai SMA di Bogor, dan orang tua saya juga dulu tinggal di Bogor. Lalu saya cukup paham dengan wilayah Bogor karena salah satu yang orang tua diajarkan cari properti di wilayah yang harus kita kuasai. Nama kosnya lujoso kos, atau kalau di Eja LUJOSO. Itu bahasa Spanyol dari mewah. Jadi harapannya kos ini bisa memberikan kemewahan bagi para presidennya. Alamat kosnya di Perumahan Taman Kenari, Blok B3, nomor 12B, Kelurahan Tiluar, Kecamatan Bogor Utara. I'm feeling the purpose. I know we're not perfect, but my soul is reaching out. Yang membedakan adalah di kos-kos lain itu mereka satu hanya menyediakan kamar, yang kedua mereka hanya menyediakan kamar dan kasur. Jangan di kos saya maupun yang diajarkan dengan dari kos-kos ini, eksklusivitas itu penting ya untuk menggali customer-customer yang lain, sehingga di kos saya cukup lengkap fasilitasnya. Ada kasur sudah pasti disediakan, meja kerja atau meja belajar, AC, Smart TV, Android TV, dan juga ada water heater. 3 area kosong akan coba dibangun area komunal ya, untuk teman-teman yang mungkin work from home atau mungkin ingin bekerja di rumah. Kita sediakan semacam tempat semi cafe, sehingga mereka bisa nyaman bekerja di sana, santai-santai di sana, ataupun ngobrol dengan rekan-rekan. Smoking outside, trying to get your attention. You make me nervous. Waktu nyari negosiasi itu teman saya meragukan, karena yang tahu kendala saya terkait persahaman tadi, kerugian yang saya alami itu cukup banyak teman-teman saya, keluarga saya, sehingga mereka meragukan saya untuk investasi, apalagi di dunia properti, karena properti itu anggapan mereka biaya yang cukup mahal, dan orang Indonesia kan senang sekali ketika membeli suatu produk yang dilihat adalah mudah atau tidak menjualnya. Mereka fokus ke sana, jadi meragukan saya investasi di sana, dan akhirnya saya tetap memberikan gambaran, mereka menolak ya untuk apa gitu. Tetap yang menjalankan saya harus berani mengambil keputusan, karena memang saya dari dulu berani take risk gitu, berani ambil resiko. Selama ke depan saya melihat ada jalur yang bisa saya percaya ini langkah yang tepat, itu akan tetap saya ambil. Meskipun di sekeliling saya kurang setuju, tinggal nanti saya buktikan setelah saya sukses gitu. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. Kalau saya selalu berpikiran ilmu itu adalah satu hal yang harus kita punya, sehingga yang saya mulai untuk masuk dunia properti adalah belajar dari ahlinya gitu ya. Belajar dari tuan-tuan. Ketika itu sudah tahu, baru kita coba ikuti langkah-langkah dari orang-orang yang memang sudah sukses mengimplementasikannya, dan kita coba hindari juga apa kegagalan yang pernah mereka lakukan, sehingga pada saat kita implementasinya pun kita dapat jalan yang langsung meraih dan menghindari dua hal tadi. Kita bisa jalan ke arah kesuksesan mereka, sekaligus menghindari potensi kegagalan yang pernah mereka alami. Setelah bergabung di kelasnya Tuan Tony, itu kita dikumpulkan di satu komunitas, dan tentu sangat bermanfaat ya. Selain mendapatkan sharing dari para alumni yang sudah menjalankan, sudah sukses, dan juga mau untuk sharing kegagalannya, kita juga dapat kesempatan untuk visit ke kos mereka. Kita diajarkan secara langsung di lapangan gitu ya, melihat bagaimana pelaksanaannya, apa yang harus dihindari di masing-masing tahapan, mulai dari negosiasi, akuisisi, renovasi, sampai pengelolaan. Dengan apa yang diajarkan Tuan ini, yakin kita. Kendalanya yang pertama adalah mencari desainer ya. Mencari desainer awal itu cukup tricky,
karena beberapa desainer mungkin responnya tidak secepat yang kita inginkan gitu ya, pace-nya beda dengan pace-nya kita. Lalu setelah dapat itu ternyata gambarnya ukurannya tidak sepresisi aktual, sehingga dari desain kamar yang harusnya ukuran sekian, aktualnya hanya dapat sekian. Nah itu hal-hal yang mungkin nanti akan ditemui ketika renovasi. Untuk kontraktornya juga cukup rumit gitu ya, karena background saya bukan di dunia persipilan atau properti. Jadi kemarin saya coba cari 3 kontraktor, dan dari 3 ini melihat dari sisi kos, kecepatan pengerjaan, saya mendapatkan satu kontraktor yang akhirnya saya pilih saat ini. Kendalanya ternyata setelah saya sepakati RAB-nya dengan kontraktor ini, kebetulan saya di teknik elektro punya banyak rekan di teknik sipil, coba menanyakan apakah RAB ini sudah harga yang kompetitif atau belum. Ternyata menurut mereka ini harganya masih kemahalan gitu ya. Sehingga ini mungkin jadi kendala untuk saya ke depannya yang harus dipelajari, bahwa mengecek harga pasar itu cukup penting, dan validasi dari beberapa orang yang memang menguasai areanya itu juga sangat penting untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Am I the one who will get burned? I see the glances you're faking it. How long will you keep playing? Tanggapan dari orang-orang mungkin masih ragu ya dengan saya ya. Mereka masih meragukan, yang ditanyakan pasti kenapa berani. Sedangkan saya adalah orang yang mereka lihat sangat seadanya gitu ya. Mereka nggak pernah melihat saya menggunakan kendaraan yang mewah dan lain-lain. Mereka melihat saya ya sekedar seorang pekerja gitu ya. Tapi di sisi lain, perlahan-lahan saya tampilkan bukti-bukti bahwa ini sudah mulai renovasi dan lain-lain. Mereka sudah mulai sedikit menemukan kepercayaan bahwa saya bisa untuk capai apa yang saya rencanakan. Target kedepannya selain ini launching, saya mau coba top up gitu ya, tadi selain diskusi dengan Bang Tony, dan menghasilkan properti-properti lain. Outside, trying to get your attention. You make me nervous. Ya, untuk teman-teman yang baru mulai properti, terus semangat untuk mencarinya, karena memang memulai itu sesuatu yang butuh pengorbanan gitu ya. Salah 1-2 kita jalani, lama-lama pasti akan keluar jalannya, dan setelah satunya berhasil, jangan puas diri, terus belajar dengan komunitas-komunitas yang ada, terus belajar, terus mengembangkan diri, dengan kedepannya sebisa mungkin kita bisa menyamai korban nih. Saya Khairul, semua akan properti ada waktu.